Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Dina Deyanti. Di sini saya pamong belajar di SPNF SKB Bengkulu Tengah. Di sini saya mengampu mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai modul 12 dengan tema Pancasila dalam praktek berbangsa dan bernegara. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu untuk unit 1, Pancasila hak dan kewajiban warga negara. Tentunya Bapak Ibu sudah pernah mendengar mengenai apa itu hak, apa itu kewajiban, dan apa hak dan kewajiban setiap warga negara. Bapak Ibu, dalam kehidupan sehari-hari, hak adalah sesuatu yang sangat amatlah penting, di mana ketika semua orang ataupun semua warga negara sudah menjalankan haknya dengan baik, maka akan terciptanya suatu ketertiban ataupun keamanan dalam berbangsa dan bernegara. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu hak. Hak adalah kewenangan untuk bertindak. Di sini saya contohkan, misalkan kita setiap warga negara itu berhak untuk memilih dalam pemilihan umum, berhak mengeluarkan pendapat ketika adanya musyawarah untuk mufakat seperti itu. Dan di sini Bapak Ibu, setiap orang itu mempunyai hak atas beberapa sebab. Yang pertama yaitu karena hak pemberian negara. Saya contohkan misalkan polisi itu mempunyai hak untuk menghukum seseorang ataupun warga negara yang telah melanggar tertib berlalu lintas seperti itu. Dan yang kedua, hak itu diperoleh karena pemberian dari masyarakat, di mana ya saya contohkan misalkan ketua RT. Ketua RT itu kan dipilih dari warga masyarakat sekitar, dan dia berhak untuk mengatur ketertiban dan keamanan di lingkungan RT tersebut. Dan yang ketiga yaitu hak karena berdasarkan perjanjian. Misalkan ketika dalam perjanjian jual beli, maka di situ kita mempunyai hak. Dan yang keempat yaitu hak karena pemberian orang lain, seperti itu. Misalkan satpam dipercaya untuk menjaga keamanan. Jadi di sana dia ataupun seorang satpam itu berhak untuk menjaga keamanan lingkungan sekitar. Dan Bapak Ibu perlu diingat bahwa hak kita itu dibatasi dengan hak orang lain. Jadi kita juga harus memikirkan hak orang lain. Dan perlu diingat juga bahwa hak dan kewajiban itu harus berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan. Nah, setelah kita membahas mengenai apa itu hak, yang selanjutnya saya akan membahas mengenai apa itu kewajiban. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan ataupun sesuatu yang harus dilakukan seperti itu. Misalkan sebagai warga negara yang baik, ketika kita mempunyai motor, ketika kita mempunyai mobil, kita juga harus punya kewajiban ataupun keharusan untuk membayar pajak tersebut. Di sini saat membahas mengenai hak dan kewajiban, maka saya juga akan menjelaskan mengenai hak asasi manusia. Nah, mungkin Bapak Ibu juga sudah pernah mendengar apa itu hak asasi manusia. Di sini hak adalah hak dasar yang secara kodrat itu melekat pada warga negara ataupun manusia itu yang bersifat universal dan langgeng sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, seperti itu. Jadi hak asasi manusia itu sudah ada sejak manusia itu lahir. Misalkan saya beri contoh, hak untuk memilih, hak untuk bisa bekerja, hak untuk diakui, seperti itu. Nah, itu termasuk dalam hak asasi manusia. Di sini ada pada TAP MPR nomor 17 tahun 1998, hak asasi manusia itu meliputi hak hidup, hak berkeluarga, hak untuk keadilan, hak untuk kemerdekaan, hak berkomunikasi, hak keamanan, dan untuk hak kesejahteraan. Dan di sini selain kita membahas mengenai hak asasi manusia, ada juga ternyata kewajiban asasi manusia. Nah, apa itu kewajiban asasi manusia? Kewajiban asasi manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksananya tegaknya hak asasi manusia itu sendiri.
Di sini Bapak Ibu perlu diingat bahwa ketika kita melaksanakan hak dan kita juga dituntut untuk melaksanakan kewajiban, kita harus tahu kewajiban kita seperti apa. Hak asasi manusia itu memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama yaitu hakiki, yaitu melekat pada manusia ataupun warga negara itu sejak lahir. Dan yang kedua yaitu bersifat universal dan langgeng. Artinya semua orang itu mempunyai haknya, uh, dari hak untuk bahagia, hak hidup, hak memilih, dan lain-lain sebagainya. Dan yang ketiga yaitu harus dilindungi, dihormati, dan dipertahankan. Jadi setiap hak itu harus dilindungi oleh negara seperti itu. Dan yang keempat yaitu tidak boleh diabaikan atau dikurangi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai hak dan kewajiban warga negara dalam nilai dasar sila-sila Pancasila. Kita bisa jelaskan terlebih dahulu apa itu nilai dasar. Di sini nilai dasar berarti nilai yang relatif tetap dan tidak berubah sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 untuk alinea keempat. Untuk sila pertama itu mengandung arti bahwa kebebasan untuk memeluk agama sesuai dengan keyakinannya masing-masing, seperti itu. Jadi kita juga mempunyai kewajiban untuk bisa menghargai kepercayaan dan agama orang lain, seperti itu. Dan untuk sila yang kedua itu merupakan hak untuk perlakuan yang adil, tenggang rasa, dan penghidupan yang layak. Jadi tidak membedakan satu sama lain dan semuanya mempunyai hak yang sama di mata hukum, seperti itu. Untuk sila yang ketiga yaitu hak ikut serta dalam bela negara. Jadi di sini kita mempunyai hak untuk membela negara kita, membela bangsa kita, membela tanah air kita, seperti itu. Untuk sila keempat yaitu hak untuk mengeluarkan pendapat. Jadi kita mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat kita masing-masing ketika dalam musyawarah ataupun dalam forum, seperti itu. Dan yang kelima yaitu hak untuk mendapatkan jaminan sosial. Selanjutnya kita akan membahas hak dan kewajiban warga negara dalam nilai instrumental sila-sila Pancasila. Apa itu nilai instrumental? Di sini adalah nilai penjabaran dari nilai dasar tadi. Tapi di sini bersifat khusus, seperti itu. Jadi untuk nilai instrumental dari sila-sila Pancasila ini terdapat pada umumnya itu berbentuk ketentuan-ketentuan di undang-undang ataupun peraturan-peraturan daerah yang mengatur mengenai hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia. Yang saya contohkan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak asasi manusia, salah satunya yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 itu terdapat pada pasal 27 sampai dengan pasal 34, di mana di sini dikhususkan pada pasal 28A sampai 28J itu akan mengatur hak asasi manusia. Dan yang kedua yaitu TAP MPR nomor 17 tahun 1998 tentang hak asasi manusia. Dan masih banyak sekali peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hak asasi manusia. Selanjutnya yang terakhir yaitu hak dan kewajiban warga negara dalam nilai-nilai praktis sila-sila Pancasila. Di sini yang dimaksud dari nilai praktis sila-sila Pancasila yaitu berarti bahwa penjabaran dari nilai-nilai instrumental tadi, tetapi di sini pengkhususannya pada kehidupan yang nyata. Jadi pengaplikasian sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan untuk sila pertama yaitu kita mempunyai hak untuk memeluk agama sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Tetapi di sini kita juga harus menghormati dengan tetangga kita yang berbeda agama. Terus kita menghormati hari-hari besar agama mereka, seperti itu. Selanjutnya nilai praktis untuk sila kedua yaitu kita tidak bisa
kita tidak boleh untuk membeda-bedakan teman. Kita saling menolong satu sama lain. Apabila ada misalkan tetangga kita ataupun orang lain yang kesusahan, kita mempunyai kewajiban untuk saling tolong menolong. Dan yang ketiga yaitu gotong royong, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Apabila ada yang kesusahan, itu kita harus saling tolong menolong. Dan yang untuk pengaplikasian sila yang keempat yaitu mengutamakan musyawarah mufakat. Jadi pada saat musyawarah kita berhak untuk menyuarakan apa pendapat kita, tetapi harus kita ketahui kita tidak boleh memaksakan pendapat kita untuk kepentingan pribadi, tetapi kita juga harus menghargai apa keputusan dari musyawarah tersebut. Dan yang kelima yaitu untuk pengaplikasian sila yang kelima dalam nilai praktis ini yaitu bisa diartikan untuk tidak mencoret-coret fasilitas umum. Jadi di sini kita tidak boleh merusak fasilitas-fasilitas umum yang sudah disediakan oleh negara, dan masih banyak sekali nilai praktis dalam kehidupan nyata sehari-hari. Bapak Ibu, untuk materi kita pada hari ini sekian. Semoga Bapak Ibu bisa menangkap apa yang saya jelaskan. Tetapi misalkan memang belum mengerti, Bapak Ibu boleh menanyakan kepada saya. Nah, untuk tugas untuk materi ini saya akan bagikan di WhatsApp group. Jadi nanti tolong dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Untuk pertemuan kita hari ini saya tutup. Atas kekurangannya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.